5 zona rahasia di rumah yang harus punya storage khusus. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan juga kalau sekiranya video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya, dengan klik tombol share. Nah, sekarang kita lanjut deh. Ketemu lagi nih Bu. Sehat dan gembira terus semua ya. Ibu-ibu, sini deh. Duduk bentar, tarik napas. Terus buang sambil bayangin rumah yang tenang, bukan rumah yang isinya teriak lewat tumpukan barang. Hidup sekarang tuh serba cepat, serba penuh, serba pengen. Belanja dikit, check out, besok nyampe. Tapi nyimpennya entah di mana. Rumah jadi kayak gudang emosi. Bukan cuma barang yang numpuk, tapi juga rasa capek, kesal, dan pengen kabur ke kamar mandi lama-lama. Kita pengen rumah jadi tempat pulang, bukan tempat uji kesabaran. Sekarang lagi musim rumah estetik, rumah minimalis, rumah ala drama Korea yang kelihatannya adem, bersih, dan bikin ibu kelihatan bahagia terus. Tapi realitanya di rumah kita, yang minimalis itu, cuma niatnya, isinya tetap rame kayak pasar tumpah. Di media sosial ibu bisa ngerasa minder, kok rumah orang rapi amat, kok hidup orang tenang amat, padahal di balik layar mereka cuma punya satu rahasia. Bukan rumah lebih gede, tapi sistem nyimpennya lebih benar. Dan ini penting banget, karena rumah yang berantakan bukan cuma ganggu mata, tapi ganggu hati dan pikiran ibu juga. Makanya bahasan hari ini penting banget buat kita obrolin. Kita nggak mau cuma jadi ibu yang kuat di luar tapi capek di dalam. Kita butuh rumah yang bantu kita, bukan yang bikin kita tambah lelah. Kalau rumah punya tempat khusus buat tiap jenis barang, hidup ibu tuh naik kelas. Masak jadi lebih cepat, nyari barang nggak bikin darah tinggi, dan yang paling penting, ibu punya ruang buat bernapas tanpa merasa dikejar kekacauan. Jadi, yuk kita mulai obrolan ini, bukan buat jadi ibu sempurna, tapi buat jadi ibu yang hidupnya lebih tenang. Zona pertama itu area pintu masuk rumah. Tempat paling sering jadi tempat parkir, semua benda yang kita pegang pas pulang. Mulai dari tas, kunci, helm, sampai nota belanja yang katanya mau disimpan, tapi ujung-ujungnya jadi koleksi museum rumah tangga. Banyak ibu ngerasa pintu masuk cuma lewat doang. Padahal ini adalah titik awal stres harian. Contoh nyatanya, pagi hari anak sudah pakai sepatu, tapi sepatunya cuma satu yang ketemu. Satunya lagi, entah ikut healing kemana. Kalau di area ini ada rak sepatu yang jelas, gantungan tas yang tetap, dan wadah kecil khusus buat kunci, hidup ibu itu langsung terasa lebih teratur. Pergi tidak ribet, pulang tidak emosi, dan rumah tidak lagi terasa kayak terminal bayangan. Masih di zona pintu masuk. Masalah lain itu kebiasaan numpuk barang yang katanya cuma sebentar. Sebentar versi ibu rumah tangga itu bisa sampai 3 bulan. Contohnya kantong belanjaan yang masih digantung karena isinya belum sempat dipindah. Atau tas kondangan yang isinya sudah kosong, tapi tetap digantung karena sayang. Padahal, kalau ada satu rak kecil dengan beberapa kotak, satu buat barang harian, satu buat barang mingguan, satu buat barang musiman, pikiran ibu juga ikut tertata. Rumah tidak lagi menyambut kita dengan kekacauan, tapi dengan rasa pulang yang lebih hangat dan tenang. Zona kedua adalah dapur. Tempat paling sakral sekaligus paling rawan, bikin emosi naik turun kayak sinyal internet. Banyak ibu bilang dapurnya sempit, padahal yang sempit seringkali bukan ruangnya, tapi sistem nyimpennya. Contoh realnya, sendok sayur ada di laci bawah, wajan di rak atas, tutup panci di sudut yang kita sendiri lupa. Akhirnya masak satu menu rasanya kayak lomba halang rintang. Kalau dapur punya zona jelas, bumbu di satu rak, alat masak di satu area, plastik dan wadah di satu tempat. Masak jadi lebih cepat dan lebih waras. Kita tidak lagi masak sambil ngomel, tapi masak sambil merasa jadi tokoh utama drama Korea. Masih soal dapur, banyak ibu menyimpan terlalu banyak barang yang sebenarnya jarang dipakai. Contohnya, cetakan kue yang cuma dipakai setahun sekali pas lebaran,
tapi posisinya di depan. Sementara, wajan harian malah nyempil di belakang. Ini bikin dapur terasa ribet, padahal cuma salah prioritas. Kalau storage dapur diatur berdasarkan frekuensi pakai. Yang dipakai tiap hari di depan, yang dipakai sesekali di atas, yang jarang dipakai di kotak tertutup, dapur langsung terasa lebih ramah. Ibu tidak lagi merasa dapurnya musuh, tapi jadi teman seperjuangan yang bikin hidup terasa lebih ringan. Zona ketiga adalah lemari baju. Tempat penuh harapan dan penuh drama. Banyak ibu berdiri depan lemari sambil bilang tidak punya baju. Padahal isinya penuh sesak sampai pintunya susah ditutup. Contoh nyatanya, baju yang katanya nanti kalau kurus mau dipakai lagi, baju yang katanya sayang banget dibuang karena kenangan, dan baju yang sebenarnya sudah tidak nyaman tapi masih disimpan karena merasa bersalah. Kalau lemari punya storage khusus, kotak baju rumah, kotak baju pergi, kotak baju acara, ibu jadi lebih gampang memilih. Tidak ada lagi drama 15 menit di depan lemari, cuma buat mikir pakai apa. Masih di zona lemari, masalah lain itu baju yang tercampur aduk antara punya ibu, punya anak, punya bapak, bahkan kadang punya tamu yang lupa bawa pulang. Akhirnya lemari jadi kayak pasar pagi, ramai tapi tidak teratur. Kalau tiap anggota keluarga punya area sendiri, bahkan sekecil satu rak atau satu kotak, hidup ibu jauh lebih damai. Tidak ada lagi salah ambil baju anak buat dipakai ke arisan. Lemari bukan cuma tempat nyimpan kain, tapi tempat menyimpan kewarasan ibu. Zona keempat adalah area mainan anak. Zona paling rawan bikin rumah kelihatan kayak kapal pecah habis badai. Contoh realnya, pagi anak main di ruang tamu, siang pindah ke dapur, sore pindah lagi ke kamar, malam ke kamar mandi, dan semua mainan ikut tur. Kalau tidak ada storage khusus, ibu yang jadi petugas kebersihan keliling dunia. Tapi kalau mainan punya rumah sendiri, misalnya kotak besar di sudut ruang, rak rendah yang bisa dijangkau anak lebih gampang diajarin beresin. Ibu tidak perlu tiap hari teriak dari dapur, mainannya dibalikin. Nanti kesandung nangis sendiri. Masih soal mainan, banyak ibu merasa capek karena beresin mainan sendirian. Padahal, kalau sistemnya jelas, anak bisa ikut bertanggung jawab. Contohnya, tiap jenis mainan punya kotak sendiri. Mobil di satu kotak, boneka di satu kotak, alat gambar di satu kotak. Anak jadi paham, bukan cuma disuruh beresin, tapi tahu harus ngapain. Rumah tidak lagi terasa ribut, dan ibu tidak merasa sendirian menjaga keteraturan. Zona kelima adalah area barang serbaguna, zona paling misterius di rumah. Isinya kabel yang kita tidak tahu kabel apa, obeng yang cuma dipakai pas darurat, senter yang baterainya sering habis tapi tetap disimpan, dan buku-buku lama yang katanya mau dibaca lagi tapi sudah berdebu. Kalau zona ini tidak punya storage khusus, selalu ada satu sudut rumah yang kelihatan berantakan. Padahal tinggal dikasih rak kecil atau kotak bertutup, hidup ibu terasa lebih rapi. Barang ada, tapi tidak ganggu mata dan tidak ganggu hati. Masih di zona barang serbaguna, masalah lain itu kita sering menyimpan barang tanpa kategori. Semua masuk satu kardus. Dari kabel sampai gunting sampai lakban. Akhirnya pas butuh satu malah bongkar semua. Kalau barang serbaguna dipisah berdasarkan fungsi, alat listrik satu kotak, alat jahit satu kotak, alat pertukangan satu kotak, ibu tidak lagi merasa rumah penuh teka-teki. Semua ada tempatnya. Dan ibu tidak perlu merasa jadi detektif tiap kali nyari sesuatu. Bu, rumah itu bukan cuma bangunan, tapi tempat hati kita pulang. Dan kalau rumahnya rapi, hati ikut pulih pelan-pelan. Pikiran jadi lebih ringan, dan napas terasa lebih lega. Jadi jangan remehkan kekuatan rak kecil, kotak sederhana, dan kebiasaan beresin barang sebelum rebahan. Karena itu bukan soal estetik, itu soal waras. Dan siapa sih yang gak pengen tetap waras di tengah cucian numpuk dan chat grup sekolah yang isinya tugas semua?
Kita ini bukan ibu yang gagal. Kita cuman ibu hebat yang lagi hidup di rumah dengan sistem yang belum bersahabat. Dan kabar baiknya, sistem bisa diubah tanpa harus pindah ke drama Korea atau jadi istri Chaeyoung. Cukup mulai dari satu sudut rumah, satu kotak, satu kebiasaan kecil. Karena perubahan besar itu sering banget lahir dari niat kecil yang konsisten. Bukan dari mood yang datang setahun sekali. Jadi yuk Bu, kita rapihin rumah sambil rapihin hati, beresin barang sambil beresin pikiran, dan kalau suatu hari capek lagi, ingat satu hal. Ibu yang berusaha memperbaiki rumahnya sendiri itu bukan ibu yang ribet, tapi ibu yang lagi sayang sama dirinya sendiri. Dan itu bukan lebay. Itu bentuk cinta paling sederhana tapi paling kuat. So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu hebat.